Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Api dengan cepat melalap sebuah pabrik kardus di Jalan Lingkungan 3 Kalideres, Jakarta Barat. Petugas pemadam yang tiba berupaya memadamkan api yang diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Bahkan api sempat merembet ke 5 rumah kontrakan di dekatnya. Beruntung 15 karyawan yang tengah tertidur bisa menyelamatkan diri dari kobaran api. Warga udah bangunin saya karena masalahnya konsleting listrik kayaknya. Saya kurang paham banget gitu ya. Ini yang kebakar apa? Kebakar ini kan pabrik karton. Pabrik kardus. Ada penghuninya atau pegawainya yang tidur di situ? Ada. Ada Lebih di 15 orang. Statement api baru bisa dipadamkan setelah petugas menerjunkan 19 unit mobil pemadam kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, bayi usia 2 bulan diduga dianiaya ayah kandungnya hingga tewas di Pekalongan, Jawa Tengah. Pelaku sempat diamuk massa yang geram sebelum diserahkan ke polisi. Warga menangkap seorang pria yang diduga membunuh bayi berusia 2 bulan anak kandungnya di Pekalongan, Jawa Tengah. Warga kesal sempat memukuli pelaku sebelum diserahkan ke aparat Polsek Sragi. Sebelumnya korban ditemukan dengan mulut dan hidung berdarah. Saat kejadian, sang ibu dan neneknya sedang kondangan tetangganya dan bayi dititipkan ke ayahnya dengan posisi sedang tidur. Sepulang dari kondangan, korban ditemukan dalam kamar sudah tidak bergerak dan ada darah keluar dari hidung serta mulut. Korban lalu dibawa ke puskesmas Sragi dan dinyatakan sudah meninggal dunia. Sapron kok orang nangis. Aku kan lepas baju baru kondangan. Lalu pulang kondangan. Masuk kamar. Sini lihat anaknya Ram. Kok diem nggak nangis. Ininya bilang, "Mak, sini dong nggak nangis ya." Lalu aku masuk. Saat ini pelaku diamankan polisi di Polres Pekalongan. Keluarga meminta agar pelaku dihukum setimpal. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Berdalih bisa mengobati berbagai macam penyakit, seorang pria paruh baya tega mencabuli seorang gadis di Lampung Selatan. Korban dipaksa berhubungan badan dengan dalih sarana pengobatan. Polisi menggelandang AS alias Aba, 48 tahun, ke Polres Lampung Selatan. Ia ditangkap karena diduga melakukan tindakan asusila pada seorang gadis, EA, 19 tahun, warga Kecamatan Candipuro. Pelaku yang merupakan dukun dan membuka praktek pengobatan spiritual berhasil menipu korbannya. Korban yang bermaksud berobat karena menderita penyakit di bagian perut malah dipaksa melayani nafsu bejat pelaku. Pelaku berdalih aksinya ini sebagai sarana pengobatan. Karena tak kunjung sembuh meski sudah melakukan ritual, korban pun baru merasa tertipu hingga dilaporkan ke polisi. TKP-nya di rumah korban, mengajak korban untuk meyakinkan untuk mau disetubui, untuk membuang penyakitnya tersebut. Ya memang benar ada beberapa barang diantaranya paku, jarum dan juga keris yang keluar. Pelaku pun dijerat dengan pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Puluhan orang keracunan makanan usai menyantap hidangan pesta pernikahan di Ponorogo, Jawa Timur. 6 orang kondisinya memburuk dan harus menjalani perawatan di puskesmas dan rumah sakit. 4 orang warga harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Ngerandu, Kecamatan Kauman, Ponorogo. Sementara 2 orang lainnya dirawat di rumah sakit.
Seluruh korban diduga keracunan usai menyantap makanan hajatan pernikahan di Desa Pengkol, Kecamatan Kauman. Selain 6 korban, ada 16 warga yang juga turut keracunan namun tidak dirawat. Sementara puluhan lainnya juga mengeluhkan hal yang sama, yakni mulas, mual, dan muntah hingga demam tinggi. Polisi mengamankan makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan untuk diperiksa ke laboratorium. Saya terus kakak saya itu satu keluarga. Berapa orang? 3 orang. Satu lingkungan kena semua yang datang ke hajatan itu? Rata-rata? Rata-rata mungkin. Untuk kita ambil sampel makanan termasuk sampel dari yang mereka muntahkan, nanti kita berupaya dan kita koordinasi dengan Sersa Polres Ponorogo dan Saat ini polisi masih mendata jumlah pasti korban keracunan baik yang masih dirawat maupun yang sudah pulang. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Viral di media sosial, aksi mak-mak mengangkat tenda di Temanggung, Jawa Tengah. Unggahan itu pun mendapat beragam komentar warganet. Viral mak-mak mengangkat tenda yang menghalangi bus di Temanggung, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi saat ibu-ibu asal desa Ngadirejo itu akan takjiah di Dusun Boresan, Desa Balesari, Kecamatan Bansari. Mak-mak ini kompak mengangkat tiang tenda hingga bus bisa lewat. Aksi ini mengundang beragam komentar warganet. Sebagian mengaku salut dengan kekompakan mak-mak, sebagian besar berkomentar dengan bumbu candaan. Saat ini unggahan itu sudah disukai 160.000 warganet dan dikomentari 2.500 orang. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 15 rumah warga di perkampungan padat penduduk Jalan Galangan Kapal 1, Kelurahan Kaluku Boda, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas dibantu warga berupaya padamkan api yang cepat membesar. Upaya pemadaman sempat terkendala lantaran jalanan sempit serta banyaknya kendaraan warga yang parkir membuat mobil damkar kesulitan menjangkau titik api. Korban kebakaran hanya bisa pasrah melihat rumah mereka ludes terbakar. Iya, nggak ada. Pas dia kan ada bantuan air, datang lorong 4. Kan ini kebakaran lorong 3. Dia di sana semua lorong 4 ambil air. Nggak ada lihat. Aparat Polsek Talo meminta keterangan sejumlah saksi kejadian guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa SD terpaksa belajar lesehan di aula serbaguna dan musola di Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini akibat ruang kelas yang biasa digunakan untuk belajar rusak parah. Siswa kelas 5 SDN Ciaripin ini terpaksa belajar lesehan di lantai di aula serbaguna Sekolah Desa Munjul, Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Sementara sebagian siswa lain belajar di musola. Mereka terpaksa belajar di ruang darurat lantaran ruang kelas yang biasa digunakan rusak parah dan belum ada perbaikan. Para siswa pun mengaku kurang nyaman harus belajar tanpa alas dengan posisi tengkurap. Kerusakan ruang kelas ini sudah terjadi sejak 2022 lalu. Bagian kusen dan pintu lapuk, bahkan sebagian lantai keramik juga hilang sehingga tak layak digunakan. Karena ruang kelasnya rusak. Rusak kenapa? Nggak tahu ya. Terus sejak kapan belajar sini ya? Sejak kelas 5. Sejak kelas 5. Tidak tahu apa itu disetujui atau tidaknya, yang penting saya mah itu dulu kelas dulu supaya antisipasi anak. Jangan sampai anak terlantar seperti begini. Ya, berarti sudah lama Pak pengajuannya Pak? Ada berapa tahun Pak? Selain kelas, ruang perpustakaan dan toilet sekolah pun kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Pihak sekolah sudah mengajukan perbaikan kepada dinas terkait, namun belum ada respon. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara puluhan siswa dan pengajar SD Negeri Cijakan 3 Lebak, Banten terpaksa menggunakan masker saat proses belajar mengajar. Mereka terganggu debu dampak proyek jalan tol Serang Pandimbang. Sudah 1,5 tahun, murid dan pelajar SD Negeri Cijakan 3, Kecamatan Bojong, Pandeglang, Banten harus mengenakan masker saat proses belajar mengajar. Hal ini dampak debu proyek jalan tol yang berada persis di depan sekolah mereka.
Selain terganggu akibat debu, bangunan sekolah mereka juga sudah mulai mengalami kerusakan yang diduga berasal dari getaran di saat truk tronton melintas dan aktivitas alat berat saat memadati tanah di jalan tol. Hampir setiap hari kendaraan berat melintasi jalan yang berdampak banyaknya debu. Parahnya mah ini udah hampir 1,5 tahun ya. 1,5 tahun ini kami udah merasakan dampak tol ini, yaitu terutama debu dan suara alat berat bising. Pihak sekolah berharap mereka direlokasi agar para siswa tidak terserang penyakit dan bisa aman saat belajar di sekolah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Musim kemarau panjang membuat masyarakat desa Pakembangan, Kuningan, Jawa Barat kesulitan mendapat air bersih. Sumur-sumur mata air sudah mengering sehingga warga bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD. Sekitar 850 jiwa dari 310 kepala keluarga di Desa Pakembangan, Kecamatan Garawangi, Kuningan, Jawa Barat mulai kesulitan mendapatkan air bersih sejak 2 minggu terakhir. Sumur warga dan mata air yang biasa digunakan sudah mulai mengering. Bantuan air bersih dari BPBD setempat pun sangat dinanti warga yang membawa banyak ember dan galon kosong. Bahkan sebelum mobil tangki air datang, warga rela antre panjang dari larut malam hingga menjelang pagi karena khawatir tidak kebagian air. Tidak adanya pasokan air membuat warga terpaksa mengambil air ke blok sebelah yang berjarak 2 km. Ya buat nyuci, buat minum, buat mandi aja, buat sehari-hari. Ini sejak kapan nih Bu susah air Bu? Oh, sudah lama, udah bertahun-tahun Pak di sini mah. Setiap tahun Pak jadi tradisi kekeringan, jadi air sumurnya sudah mulai mengering, jadi kurang air. Warga berharap bantuan air bersih terus didistribusikan ke masyarakat karena akhir musim kemarau masih belum diketahui. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Artis Reza Rahadian bersama beberapa komika turut hadir saat aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Gedung DPR RI Jakarta. Dalam orasinya, Reza Rahadian menyatakan negara ini bukan milik keluarga tertentu. Aktor Reza Rahadian ikut demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada di kawasan gedung DPR RI Jakarta Kamis siang. Mengenakan kaos dan topi, Reza berdiri di hadapan ribuan orang mengomentari soal keputusan DPR menunda rapat paripurna untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada terkait putusan MK. Reza juga menghimbau massa menjaga ketertiban dalam menyuarakan aspirasi. Aksi ini digelar menolak kesepakatan rapat panja balik DPR pada Rabu lalu karena dinilai bertentangan dengan putusan MK. Kalau Mahkamah Konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapat kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Dan hati teman-teman semua yang ada di sini, semoga kita bisa mengawal ini terus. Kita sudah melihat tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda. Mudah-mudahan memang inilah yang harusnya mereka lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Selain Reza, sejumlah komika seperti Mamat Al-Katiri, Rispo, Bintang Emon, Abdul Arsyad, Ari Kriting, Abdel Akrian, dan Rigen Rakelna juga hadir dalam aksi ini. Para komika kompak memakai setelan berwarna hitam menunjukkan aksi solidaritas menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR pun akhirnya membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dan selanjutnya merujuk kepada aturan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Revisi Undang-Undang Pilkada melalui sidang paripurna DPR akhirnya dibatalkan. Keputusan menyusul tidak quorumnya sidang meski sudah dilakukan 2 kali tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 jam. DPR RI memiliki aturan jika sidang paripurna digelar hanya pada hari Selasa dan Kamis.
sehingga tidak akan ada lagi sidang paripurna setelah ditundanya sidang paripurna pada Kamis siang. Tidak ada pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, maka DPR akan mengikuti peraturan terakhir yakni keputusan Mahkamah Konstitusi. Rapat paripurna di DPR itu menurut aturan yang berlaku, kecuali yang sudah diagendakan dari jauh hari sebelumnya, hari paripurna itu adalah hari Selasa dan hari Kamis. Nah tentunya untuk paripurna itu juga harus mengikuti tahapan-tahapan seperti rapat pimpinan, bamus, dan pengagendaan dalam rapat paripurna. Sementara itu dengan dibatalkannya pengesahan RUU Pilkada, KPU menegaskan akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada. Dalam menyikapi putusan MK tersebut, KPU akan melakukan langkah-langkah tertib prosedur dengan berkonsultasi ke DPR dalam rapat kerja terlebih dahulu. Diharapkan pada tahap pendaftaran calon kepala daerah pada tanggal 27 hingga 29 Agustus akan mentaati peraturan KPU yang telah mengadopsi putusan MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Lintas Hari Siang, pemirsa. Warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur dihebohkan dengan beredarnya video pejabat dinas pendidikan yang diduga tengah bermesraan di dalam ruang kerjanya. Video bermesraan yang diduga dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Sekretaris Disdikbud Kabupaten Jombang gegerkan media sosial. Dalam rekaman CCTV, sejoli yang menggunakan seragam dinas tengah asyik berduaan di ruang kerja. Menanggapi video viral, PJ Bupati Jombang kini memberhentikan sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang untuk menjalani pemeriksaan terkait video keduanya yang diduga tengah asyik bermesraan di dalam ruang kerja. Senin dan Bu Sekdin sedang dilakukan pemeriksaan dan itu kita bebaskan sementara. Pemeriksaan terkait apa, Pak? Pemeriksaan terkait berita yang viral. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas ataupun Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan terkait video yang melibatkan keduanya. Namun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdalih hanya berdiskusi dan tidak berbuat mesum. Dari Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi gagalkan penyelundupan satwa dilindungi jenis burung dari berbagai jenis yang bernilai ratusan juta rupiah. Rencananya puluhan satwa dilindungi itu akan dikirim ke negara Malaysia. Polisi menggagalkan penyelundupan 29 berbagai jenis burung yang dilindungi dari Pelabuhan Tanjung Taluk, Kabupaten Bintan. Jenis burung yang diamankan diantaranya kakatua, burung nuri, burung cendrawasih, dan burung nuri Raja Papua. Selain itu polisi menangkap pelaku penyelundupan RA dari rumahnya di kawasan Desa Taluk Sasak. Rencananya seluruh burung akan dibawa ke Malaysia dengan nilai diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Sarana pengangkutan berupa kakbut atau pompong yang mana dari perjalanannya menuju ke tengah dengan kegiatan ship to ship ya dengan penerima yang kemudian dari penerima mengarah ke negara jiran yakni Malaysia. Pelaku bakal dijerat dengan pasal tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Supriyanto, iNews melaporkan. Sementara seekor penyu berbobot 50 kg ditemukan terdampar di dekat Jembatan Emas Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Satwa dilindungi itu ditemukan lemas dengan luka di kepala diduga akibat pukulan. Seekor penyu besar terdampar di kawasan muara sungai Jembatan Emas, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Penyu ini ditemukan dalam kondisi lemah dengan luka di bagian kepala serta kesulitan untuk kembali ke tengah laut. Petugas yang mendapat laporan berupaya melakukan evakuasi penyu berbobot sekitar 50 kg ini. Lantaran tubuh penyu yang cukup besar, tim harus mendorong penyu hingga ke tepian sebelum mengevakuasinya ke mobil rescue. Hewan dilindungi berjenis penyu hijau ini kemudian mendapatkan perawatan medis dari dokter hewan untuk memastikan kondisi kesehatannya. Diduga penyu ini sengaja dipukul saat tersangkut jaring tangkap ikan hingga alami luka yang cukup serius di bagian kepala.
Sangat riskan karena dekat dengan otak, jadi kami hanya melakukan pembersihan di lukanya itu. Setelah itu karena dia lemas, akhirnya kita lakukan untuk suntikan vitamin. Penyu ini rencananya akan dilepas liarkan jika kondisinya sudah membaik dan dinyatakan layak untuk kembali ke habitatnya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.